Be strong. Oke, kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya dengan topik seputar permasalahan rumah tangga. Kali ini Kang Kumis akan berbicara mengenai beberapa hal yang sudah boleh dipastikan 80% menyebabkan perselingkuhan. Namun sebelumnya silahkan Anda subscribe terlebih dahulu agar Anda tetap bisa mengikuti perkembangan yang ada di channel Kang Kumis. Nah, pernikahan adalah sesuatu yang sakral yang sebetulnya tentunya di situ sudah dibangun beberapa hal, beberapa komitmen serta janji-janji ingin saling membahagiakan setelah masuk ke dalam jenjang rumah tangga. Namun pada kenyataannya tidak seperti itu, ya. Kini akan saya sampaikan beberapa hal yang justru menjadi penyebab awal retaknya hubungan suami istri atau merusak keharmonisan hubungan rumah tangga. Nah, yang pertama sering menyebabkan orang menjadi berbuat selingkuh ini adalah faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini mempunyai dua sisi yang dua-duanya bisa menyebabkan perselingkuhan. Kenapa demikian? Kita memang kekurangan dari sisi ekonomi juga bisa menjadi penyebab perselingkuhan. Oke, kembali saya ulang bahwa faktor ekonomi ini dua-duanya atau dua sisi yang berbeda, namun sama-sama bisa menyebabkan orang jadi berbuat selingkuh. Oke, kita ambil satu sisi, yaitu ketika orang mengalami kemerosotan ekonomi dalam kehidupannya, ini juga bisa menjadi penyebab selingkuh. Begitu pula sebaliknya, ketika mengalami peningkatan ekonomi, nah, ini perlu kita ambil permasalahannya dari depan. Mungkin ketika kita susah, kita berjanji dengan istri kita, dengan suami, berjanji sehidup semati bahwa ketika kita memang mengalami peningkatan ekonomi, semata-mata hanya ingin membahagiakan anak dan istrinya. Namun ketika memang terjadi peningkatan ekonomi, ya mungkin berkat doa-doa kita, ya, itu juga bisa menyebabkan perselingkuhan. Ketika ditanya, mungkin saya tanya, Pak, istri Bapak berapa? 1. Tapi ternyata bukan itu. 1 di Bandung, 1 di Jakarta, 1 di Semarang, 1 di Jogja. Itu jawaban mereka. Nah, ini berarti bahwa kemajuan ekonomi dan kemerosotan ekonomi dua-duanya berisiko menimbulkan perselingkuhan. Nah, ini sebetulnya inti perselingkuhan itu apa sih? Inti daripada penyebab perselingkuhan adalah kurangnya hal-hal yang diinginkan di dalam keluarganya itu belum terlaksana atau bahkan terlaksana tapi tidak sesuai dengan harapan. Perselingkuhan ini adalah mencari sesuatu hal yang berbeda, ya, di luar rumah. Ini penyebab awal sebetulnya itu. Jadi intinya perselingkuhan disebabkan oleh kurangnya perhatian, mungkin kurangnya ekonomi, kurangnya kasih sayang. Banyak sekali kalau kita mau gali ke situ, ya. Ini yang harus kita pahami. Jadi sebetulnya kan perselingkuhan juga ada dua hal. Ada selingkuh yang memang sedikit terang-terangan, ya. Artinya memang tentunya mereka punya alasan yang berbeda, alasan yang sangat kuat. Mungkin ketika memang dari sisi ekonomi mereka mengalami kekurangan, mungkin bisa dengan alasan sudah bosan hidup susah. Ini salah satunya bisa jadi menjadi penyebab perselingkuhan. Kemudian ketika ekonomi mapan, masih juga terjadi hal yang sama, bisa saja terjadi. Cuman permasalahannya di sini selingkuh dianggap selingan keluarga utuh. Nah,
Selingan keluarga utuh ini sebetulnya komitmen yang dibangun dari awal menikah sampai dengan berjalan dalam sampai dengan menjalani kehidupan rumah tangga itu kelihatannya damai-damai saja. Cuman ini komitmen juga sudah rusak secara tidak langsung. Kenapa saya katakan demikian? Tidak langsung di sini saya katakan bahwa selingkuh di golongan ini menganggap bahwa selingan keluarga utuh ini. Jadi dua-duanya memang punya potensi untuk terjadi perselingkuhan. Nah, padahal masa-masa dulu banyak janji dan komitmen yang dibangun sebelum kita masuk menjadi keluarga. Artinya sebelum kita menikah. Bahkan di situ si suami mengatakan bahwa walaupun ada 1.000.000 bidadari di hadapan saya, engkau tetap yang paling cantik. Tapi begitu masuk, terbalik. 1.000 bidadari paling cantik, istri dianggap paling jelek. Ini adalah rusaknya komitmen. Ya, nah, maka dari itu mungkin harapan satu-satunya untuk menghindari atau sedikit mengurangi timbulnya perpisahan dalam rumah tangga adalah lahirnya anak dalam keluarga kita. Nah, mungkin lahirnya anak-anak kita ini bisa menjadikan satu ikatan yang kuat. Ya. Bahkan ketika jujur, ketika kita sudah melakukan hal yang memang tidak sesuai dengan komitmen, ketika kita melihat anak kita, istri kita sedang dalam keadaan tidur, hatinya menangis. Sebetulnya ada juga rasa penyesalan. Terutama mungkin buat kaum pria ya, yang kaum pria memang di sini ketika melakukan hal tersebut gampang sadar. Nah, artinya dia menyadari betul bahwa sudah bermain api. Memang ketika kita sudah masuk ke jenjang pernikahan, semua hal yang tadinya indah itu menjadi terbalik atau sebaliknya. Ya, mungkin dulu kita sulit untuk mengenal perempuan. Tapi begitu kita menikah, ternyata banyak wanita-wanita berdatangan. Bahkan dianggap mungkin ini adalah kelemahannya. Ternyata wanita yang dihadapannya, yang hadir setelah pernikahan jauh dari segalanya. Ini adalah satu hal yang memang kadang bisa menjadikan timbul rasa untuk melakukan perselingkuhan. Apalagi wanita tersebut mungkin lebih menjanjikan, ya, lebih bisa memberikan harapan. Ini mungkin itu juga terjadi bukan hanya pada pria saja, tapi terjadi juga pada wanita. Nah ini, namun sebetulnya itu hanyalah godaan semata. Karena bagaimanapun banyak orang yang ketika jaya, mohon maaf, punya pasangan di mana-mana. Namun ketika sudah kembali susah, biasanya dia tetap kembali ke pasangan yang pertama. Ini membuktikan bahwa semua itu hanyalah gambaran belaka. Ya, jadi bagaimanapun yang tetap bisa atau mampu menyayangi kita secara utuh adalah anak dan istri kita. Jadi di sini anak dan istri kita lebih bisa memberikan kasih sayang yang penuh kepada kita dibanding selingkuhan-selingkuhan yang ada di luar. Untuk itu, yuk kita tetap pertahankan keluarga kita. Kita sayangi anak istri kita untuk menuju keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, keluarga yang memang sesuai dengan harapan kita. Kita kembalikan ketika kita dalam masa-masa sulit banyak godaan, tolong kita replay ke belakang, kita kembalikan kepada masa lalu kita yang menjanjikan keindahan. Terima kasih.